aku kan tidurnya di bawah ya, karena tingkat tadi kan, jadi aku tidur di bawah. Akhirnya aku angkat, ini telepon kok aneh bisa bunyi. Aku angkat, apa sih? Aku langsung bilang gitu, halo kakak, bang, kok bunyi ya padahal. Akhirnya aku noleh nih mas, noleh begini lah. Nah, ada suara ketawa kuntilanak, kayak haha gitu, haha kayak gitu mas. Tapi suaranya kenceng. Nah, yang aku tahu nih dari cerita-cerita orang, kalau suaranya kenceng, dia kan jauh. Habis itu mas suaranya lirih. Dan ternyata kalau mau ini mobil kan pasti lihat spion kanan kiri, spion atas. Ya udah duduk dong mas di belakang mobil aku. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya, dan di edisi Malang. Malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian-kejadian horor ketika dia tinggal di kosannya, yang pastinya di kota Malang juga. Di sebelah gue udah ada Mbak Endris. Mbak, thank you Mbak ya. Akhirnya ketemu juga kita Mbak di Malang. Tapi Mbak bukan tinggal di Malang ya sekarang ya? Udah jauh, udah lumayan jauh ya? Apa masih di Malang? Masih di Malang? Masih di Malang. Masih di Malang, tapi lumayan jauh dari Batu sini? Dari Batu lumayan jauh. Oke, tapi masih di Malang itu ya? Masih di Malang, sekarang bedanya di rumah, kalau itu ceritanya di kosan. Nah, itu waktu ngekos berarti? Waktu ngekos. Pas apa nih? Pas kerja apa pas? Pas kuliah S1. Pas kuliah S1. Jadi tahunnya tuh kisaran 2011-2012an lah mas. Oke, 2011-2012. Wow, gue masih SMA waktu itu. Aku masih SMA Mbak waktu itu. Saya udah tua berarti ya? Enggak lah Mbak, nggak kelihatan. Masih awet muda. Dan ini kosannya nih Mbak ya, katanya kosan yang pada masa itu nih kosan yang lumayan lah, ada kamar mandi dalamnya, ada teleponnya lah ya. Dan tadi kita udah ngobrol-ngobrol bentar nih Mbak ya, katanya nih kosan pada masa itu, pada 2011-2012 itu ini kosan yang lumayan nyaman lah pada masa itu. Jarang kosan yang seperti ini waktu itu ya, pada masa itu. Dan gangguannya cukup parah tapi. Cukup parah. Sayangnya, katanya sampai ada yang masuk foto, sampai ada yang masuk ikut CCTV. Selfie mas, ikut selfie, ada di CCTV juga, bahkan ngelus-ngelus pipi juga ada. Itu separah itu? Separah itu, nongol juga, telepon juga, semuanya lah. Dan yang ngalamin ini bukan Mbak aja ya? Yang ngalamin kebetulan saya, sama temen sih berdua. Sama temen ya, berdua? Karena emang sempat sama temen berdua sempat di situ? Sempat sama temen main di situ. Apa gimana? Temen kebetulan kuajat nginep di situ lah. Oke. Temen juga berarti. Temen juga. Dan ini temen nanti namanya disamarin apa nama asli? Ada namanya asli Dewi. Oh, nama asli ya nama berarti asli ya. Lah, Dewi. Masih berteman sampai sekarang? Masih sama Dewi. Gak apa-apa ya Mbak Dewi ya. Dewi. Gak apa-apa ya Mbak Dewi ya diceritain ya. Jadi ditahan dulu nih Mbak Endris ya ceritanya. Dan buat sahabat lonceng yang penasaran sama cerita Mbak Endris, wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Mbak Endris, langsung kita mulai aja nih Mbak ceritanya Mbak ya. Oke Mas Gilang. Oke Mbak Endris, itu gimana Mbak kejadiannya Mbak? Jadi Mas Gilang, kejadiannya itu waktu saya masih kuliah S1, jadi sekitar tahun 2010 apa 11-an gitu. Awal ceritanya tuh gini Mas, saya tiba-tiba tuh ingin pindah kos. Ceritanya ingin pindah kos karena di kos yang lama itu ada beberapa kali barang kehilangan. Oke. Jadi dirasa kurang aman, carilah kos yang keamanannya nomor 1 lah ibaratnya kayak gitu ya. Jadi yang banyak CCTV-nya, yang ada penjaga kosnya, yang satu kamar itu ada kamar mandi dalamnya. Jadi agak eksklusif lah istilah kayak gitulah Mas. Di Malang ini kan masih belum banyak ya kosan kayak gitu. Nah sampai akhirnya ketemulah di salah satu kompleks, tempatnya agak deket dengan jalan raya.
lumayan gede sih, jadi kamarnya ada banyak, beberapa lantai. Nah, di kos itu kebetulan kamar saya tuh paling ujung. Emang kosongnya ujung doang apa emang Mbak milih di situ? Milihnya situ, saya kebetulan suka yang nomor cantik gitu. Jadi beneran dia nomor 1 di ujung dan di sebelahnya tuh ada tangga. Oh jadi deket ya? Jadi deket tangga, aksesnya tangga. Pintu masuk sih agak nggak deket, cuman di situ saya rasa oke lah, di sini agak aman karena ada telepon juga. Jadi setiap kamar ada telepon gitu Mas. Oh tiap kamar ada telepon? Ada telepon. Telepon itu buat keluar apa cuman sesama kos aja? Di sekitar kos aja. Jadi maksudnya kayak aku pengen telepon kamar sebelah, telepon ke resepsionis gitu. Kayak hotel ya ini ya berarti ya? Ya semacam itu sih Mas. Dan kalau itu kan nggak banyak kosan yang fasilitasnya seperti itu, apalagi ada teleponnya, kamar mandi dalam, full lah Mas, kita tinggal bawa orang aja. Bawa orang tinggal tempat aja, tidur sudah ada, spring bednya ada, lemari ada, jadi enak tinggal bawa badan aja. Nyaman lah ya? Nyaman lah. Awalnya aku kira nyaman, ternyata di situ aku diteror nih Mas. Jadi sering ada telepon. Teleponnya tuh normal sih, telepon di kamar biasa. Kebetulan aku tuh satu kamar sama adikku. Jadi tapi di sini adikku tuh nggak pernah mengalami apa yang aku alamin. Jadi telepon, aku kebetulan waktu itu skripsi. Jadi kalau skripsi kan dunia jungkir balik karena malam buat ngerjain, siang buat bimbingan. Dan di situ tuh telepon pasti berdering sekitar jam 7 atau jam 8. Lah aku marah. Kenapa marah? Kan kita baru tidur. Telepon kan nggak mungkin ada yang nelpon kalau nggak dari penghuni kamar lain atau dari resepsionis. Begitu ku angkat, yang jawab tuh seperti ini, suaranya tuh kayak diimut-imutin gitu. Jadi langsung begitu ku angkat itu, aku kan belum ngomong, langsung ngomong gini, halo kakak bangun, kakak katanya mau bimbingan skripsi. Aku langsung bering, ini apaan sih, siapa bangunin suruh bimbingan skripsi. Dan kita ini satu kamar, antara kamar satu dengan lain nggak saling kenal karena kan nggak ada yang namanya nonton TV bareng, ngobrol butuh kamar mandi atau apa kan nggak ada. Jadi bahkan aku sama depan kamar pun, samping kamar pun nggak saling kenal. Itu beberapa hari awal aku di situ, jadi telepon. Keesokan lagi kayak gitu lagi Mas. Jadi aku malam tuh tenang ngerjain, adikku berangkat ke kampus, aku tidur nih, baru tidur juga jam 6, jam 8 ditelepon lagi. Teleponnya tuh selalu sama, bangunin buat bimbingan skripsi. Sampai terjadi berturut-turut selama 1 minggu. Aku marah lah. Ini maksudnya kenapa sih di kos elit ini sudah mahal tapi ada yang usil. Aku mikirnya ada anak kosan yang naksir sama aku. Padahal kosan cewek ya. Itu kosan khusus cewek ya? Khusus cewek, bukan kosan bebas, dan itu cowok nggak boleh masuk. Bahkan jam malam pun dibatasin. Logikanya kan nggak bisa orang nelpon kalau nggak dari resepsionis dan kamar di situ kan. Akhirnya aku marah-marah ke kamar, ke depan ke resepsionis. Aku ngomong nih sama masnya, mas yang jaga. Mas, ini gimana sih? Ngapain sih ada yang telepon aku? Emang di sini ada yang ngasir sama aku? Oh, Mbak, ditelepon ngapain? Ini aku ditelepon disuruh bangun bimbingan skripsi. Oh, itu mungkin anak usil Mbak. Pertamanya seperti itu. Ya udahlah kalau gitu, aku masuk lagi nih Mas. Nah, masuk lagi. Akhirnya aku sebel karena apa? Telepon tuh aku cabut akhirnya. Karena aku cabut, harapanku kalau telepon dicabut nggak bisa bunyi dong. Logikanya lah. Begitu telepon saluran dicabut kan nggak bisa bunyi. Malam itu aku ngerjain skripsi kayak biasanya, bangun tuh karena suara telepon. Padahal telepon udah aku cabut tapi bunyi. Plot twistnya tuh gini Mas, jadi kamar, nih kasur, di belakang kasur itu kamar mandi kan, kamar mandi dalam. Di sebelah kamar mandi tuh ada jendela, dan jendela itu biasanya buat jemuran. Jadi jemuran handuk kita, jadi jendela itu sampai ke atas tuh los. Jadi kelihatan. Karena kamarku kan di lantai paling bawah. Arah kemana tuh jendela? Jendelanya nggak ada, jadi setiap, ini lorong kosong aja. Nah jendela itu kan setiap pagi kan dibuka nih sama adikku. Nah telepon itu bunyi, aku kan tidurnya di bawah ya, karena tingkat tadi kan, jadi aku tidur di bawah. Akhirnya aku angkat, ini telepon kok aneh bisa bunyi. Aku angkat, apa sih? Aku langsung bilang gitu.
halo kakak bang, kok bunyi ya padahal. Akhirnya aku noleh nih mas, noleh begini, lah yang di jendela itu mas. Ada anak kecil dia kayak gini nengok, kakak bangun katanya mau bimbingan skripsi. Aku mau lari juga gimana, nggak lari itu anak kecil di situ. Akhirnya aku lari lama ke resepsionis. Dengan muka bangun tidur pakai selimut aku masuk ke resepsionis. Kenapa mbak? Mau nanya ke resepsionis nggak mungkin dia jawab. Akhirnya ya udah nggak apa-apa mas. Telepon masih bunyi. Ya udah mbak, paling anak-anak yang main. Terus akhirnya gini. Ya udah nih mas, nanti malam aja ceritanya karena banyak anak kan di situ, banyak anak kerja kelompok atau lainnya. Akhirnya aku di situ tuh belum berani masuk kamar. Karena apalah itu tadi anak kecil di situ. Dan waktu teleponnya nggak dinyalain, dia malah nyamperin bangunnya ke kamar. Kan horor juga kan mas? Berarti itu pas Mbak Endris ngangkat telepon, suaranya itu bukan dari telepon? Bukan dari telepon. Jadi di sini nggak ada suaranya. Ada suara dari balikku tuh, kakak bangun. Katanya bimbingan skripsi selalu yang di telepon tuh isinya itu. Jadi mungkin dia sayang kali ya. Jadi suruh bangun bimbingan skripsi karena itu mesti jam 7 jam 8 aku disuruh bimbingan. Di situ telepon nggak dinyalain dicabut, dia datang. Telepon dinyalain dia telepon, akhirnya teleponku pasang. Karena daripada dia main ke kamar. Dan akhirnya aku nemuin penjaga kosku. Penjaga kos itu kan ada sip-sipan ya. Sip pagi ada sendiri, sip malam ada sendiri. Akhirnya ngobrol lah mas. Penjaga kosku tuh aku ajak ngobrol. Mas, gini nih, aku di kamar nih sebenarnya betah-betah aja karena udah males lah mas pindah-pindah cari tempat yang enak juga. Dan kendalanya tuh bukan apakah dia penghuni situ apa enggak. Waktu itu aku tanya, mas ini ada yang nih yang ganggu kayak gini. Akhirnya dia cerita, mbak jadi sebenarnya itu bukan dari kosan ini nggak ada apa-apanya. Oh dia bilang gitu? Iya dia bilang gitu. Jadi ini anak SD. Jadi memang betul penampilannya anak kecil. Jadi anak SD nggak tahu ceritanya kenapa dia akhirnya meninggal. Mungkin waktu itu plot twistnya tuh nggak dikasih tahu kenapa masnya anak SD itu meninggal, penyebabnya kenapa. Cuman anak SD itu waktu berangkat sekolah dia meninggal. Jadi aku nyimpulinnya lah di sekitar sini apa ada SD. Ternyata nggak jauh dari situ ada SD juga. Oke, ada SD juga benar. Ada SD juga di sekitar kosan itu. Nah, kebetulan dia lihat aku, anak kecil ini. Dan kebetulan di kamar itu banyak bonekanya, Mas. Jadi ada boneka Hello Kitty, Keropi. Punya siapa? Punya Mbak Endris? Punya aku sama adikku. Jadi karena kita emang suka boneka, jadi ya dia main ke situ tuh karena suka boneka. Oke. Dan dia manggil kakak karena adikku tuh manggil aku kakak. Jadi dia ikut kakak kita deh. Jadi dia manggil kakak juga. Jadi dia manggil kakak aku, sering main ke situ karena karena di kamar tuh ada bonekanya. Akhirnya mikirnya gini kan, aduh ini mau nggak mau berdampingan dong. Tapi untuk wujudnya ngeliat ya Mbak? Anak kecil. Mukanya gimana tuh? Mukanya nggak rusak. Mukanya biasa aja? Biasa aja. Jadi anak kecil yang rambutnya tuh gimana ya? Aku kalau lihat dia tuh nggak rusak Mas Gilang. Jadi wajah anak-anak biasa tapi pucat. Dan aku cuma lihat separuh badan. Jadi bajunya tuh masih kayak baju anak SD zaman dulu, yang mungkin merah putih berdasi gitu ya. Jadi bukan SD kalau zaman sekarang kan seragamnya macem-macem ya. Sudah banyak ini, tapi SD-nya zaman dulu banget. Dan dia rambutnya rambut pendek, cewek. Oh iya. Cewek. Dan dia tuh cuman di situ di kamarku main tuh pas pagi tuh cuman ngebangunin. Sebenarnya dia suka mainnya di jemuran katanya. Karena dia jemuran lantai 4 atau 5 gitu ya Mas. Jadi dia nelpon aku dari situ katanya, kata yang jaga ya. Karena kan yang bisa akses telepon itu kan kalau nggak resepsionis ya dari laundry, pihak laundrynya apa kamar-kamar lain. Tapi karena teleponku cabut akhirnya dia biar aku bangun main ke kamar. Dan itu keterusan. Jadi sampai akhirnya jendela yang tadinya nggak ada tirai tuh aku kasih tirai. Ngeri juga kan kita pengen hirup udara segar tapi yang dilihat ada anak kecil yang nongkrong di situ. Dan itu kalau adikku sendiri nggak pernah ada cerita tentang ini karena dia nggak pernah tidur tuh kayak abis maghrib. Jadi nggak pernah yang ada hal-hal aneh. Yang sering itu aku Mas. Bahkan pernah ya
sore-sore nih, kan di situ kalau lampu nggak dinyalakan tuh gelap. Karena kan ketutup semua mas, nggak ada sirkulasi udara. Jadi sore itu tuh kayak capek banget mata, jadi pengen agak temaram. Akhirnya ketiduran mas. Kan kata orang tua kita nggak boleh nih tidur pas maghrib. Dibangunin dong mas. Nggak dipanggil kakak lagi, tapi pipi tuh dielus-elus pakai tangan. Ada tangan kecil nih yang ngelus-ngelus pipi, dingin banget jadi gini. Dia mulai kontak fisik. Jadi yang aku tuh mau melek itu takut mukanya yang. Jadi kalau tangan dia di sini, mukanya dia kan nggak jauh dari kita dong. Akhirnya mau melek, takut lihat mukanya yang hadap-hadapan, nggak melek ini. Sampai kapan dia ngelus-ngelus gini? Karena ngelus-ngelusnya lama. Jadi kayak entah ngebangunin, entah bikin aku tidur nyenyak. Dan itu bener-bener yang kayak sedingin es batu, kayak kita dielus-elus aja. Iya. Dan tangannya tuh gini, saya masih inget tuh gini. Berarti kayak tangan mayat ya? Kayak tangan orang udah meninggal ya? Dan itu gini, tangannya dingin banget. Akhirnya aku biarin dulu lah mas. Karena takut buka mata juga, belum siap lah nerima kenyataan kalau dia sedekat itu. Aku biarin. Akhirnya malam aku bangun, sudah nggak kerasa tangannya, aku nyalain lampu. Aku akhirnya keluar dari kamar, keluar kos lah, nginep di tempat temen. Karena waktu itu liburan. Jadi mau nggak mau, adekku nggak di kos. Jadi malam aku sendirian dong. Oh pas malam itu adek lagi nggak di kos? Iya nggak di kos. Daripada nanti aku dilus-lus sampai pagi nih, malah nggak bisa tidur. Pengen nginep di tempat temen. Kebetulan tempat temen tuh agak bebas. Jadi aku bisa ke sana jam berapapun. Habis ngerjain skripsi, kayaknya sekitar jam 10-an, mas, jam 10-11-an, itu jalan udah sepi. Kosan izin lah sama penjaganya, mas, aku mau keluar dulu ya, nggak pulang. Jadi nggak usah ditunggu. Biasanya kalau bilang pulang itu kan penjaga pasti standby nungguin kita, nggak dikunci pintunya. Nggak usah ditungguin mas, mau nginep di tempat temen. Oh iya mbak. Akhirnya ya udah keluar nih mas, manasin mobil karena mobil nggak dipakai. Nah pas manasin mobil nih, mobil udah aku mundurin nih. Di belakang beberapa daerah situ tuh banyak pohon gede. Dan di depan tuh masih lapangan. Waktu itu kalau sekarang nggak tahu jadi apa karena udah nggak pernah ke sana. Tapi waktu itu beberapa pohon gede masih ada. Nah ada suara ketawa kuntilanak kayak haha gitu, haha kayak gitu mas. Tapi suaranya kenceng. Nah yang aku tahu nih dari cerita-cerita orang, kalau suaranya kenceng dia kan jauh. Habis itu mas suaranya lirih. Dan ternyata pas aku buka, pas aku lihat, kalau mau ini mobil kan pasti lihat spion kanan kiri, spion atas. Dia udah duduk dong mas di belakang mobil aku. Wah. Aku akhirnya mas langsung tancap gas. Masuk, mau lari keluar juga udah pamit sama ini kos, udah ditutup. Malah lebih serem lagi kalau keluar dari mobil. Akhirnya aku tancap gas, udah aku bawa ngebut aja. Dan untuk kaca itu langsung kuturunin. Nggak tahu nih mau Kunti mau turun di mana. Udah nggak peduli. Pokoknya kaca aku turunin, yang penting nggak ngelihat dia. Hai bener-bener dia di belakang duduk manis kayak begini. Ya nggak, wajahnya nggak jelas ya mas, karena kan putih, lusuh. Rambut itu ke depan nih, ke depan, jadi yang banyak kelihatan rambutnya. Berarti beda lagi sama anak kecil tadi. Beda lagi. Sosok baru lagi nih. Sosok baru lagi. Tapi akhirnya aku nginep di tempat temenku, aman sampai situ. Jadi kalau anak kecil tadi kan bukan di kosan, dia lagi main karena suka boneka. Nah kalau yang Kunti tadi, kayaknya dia penunggu pohon depan, karena pohon depan kan masih banyak pohon-pohon gede. Dan itu juga pas malam kan, salahku sendiri mungkin ya, malam-malam keluar si Kunti ikutan ngopi deh itu mas. Jadi itu. Nah besoknya aku balik ke kos nih, mas nggak ada titipan atau apa? Nggak ada mbak. Akhirnya mas nanti malam mau ngobrol dong, saya gitu ini mas-mas penjaganya. Nah kebetulan mas-mas penjaga itu udah lama di situ dan enak diajak ngobrol. Akhirnya ngobrol nih sama mas-masnya. Mas, masa kemarin aku ada Kunti sih mas masuk mobil. Di mana mbak? Di depan. Yang kemarin jaga kan bukan saya. Memang bukan mas itu yang jaga. Security lainnya lah, penjaga lainnya. Padahal mbak, sering loh mbak. Aku diceritain sama dia.
di mobil Mbak tuh sering ada yang jaga. Jadi ini mobil nih, parkirannya tuh kan tertata gini. Iya. Itu kayaknya orang nenteng kepala. Jadi kayaknya penghuni kompleks itu deh Mas. Mungkin banyak yang jaga ya kompleks itu ya. Ada yang jaganya gimana? Jagain mobil Mbaknya ini gimana? Dia jelasin nggak? Dia gini, jadi waktu itu tuh gini Mbak, malam-malam dia kan mantau CCTV ya Mas, namanya kan keamanan di situ. Jadi dia mantau CCTV, dia lihat ini orang ngapain liatin mobil Mbak Endres nih, takut nyolong atau apa. Di CCTV itu ada. Tapi pas dia keluar nih, akhirnya kan dia ngecek, tuh nggak ada. Akhirnya dia balik lagi nih, di CCTV nggak ada. Jam berapa lagi? Dia ngecek lagi tuh mobil, di belakang mobil tuh ada ada ya kepalanya ditenteng Mas, ditenteng pakai tangan, nggak ada kepalanya. Aku nggak tahu langsung dan itu karena penjaga kosku yang cerita, Mbak itu kenapa kok malah di ini banyak yang Ikut gitu. Saya juga nggak tahu Mas, saya juga nggak tahu tiba-tiba ada anak kecil yang kesini gara-gara suka sama boneka. Kemarin Mbak Kun yang ikut keluar, ini malah ada sosok yang kepalanya nggak ada, jagain di belakang mobil. Jadi nggak jagain, jadi kayak dia tuh diem di situ lama banget. Pas dilihat satpamnya keluar nggak ada, karena kan matanya kan beda kan Mas, matanya dilihat mata telanjang nggak ada, tapi di CCTV ada. CCTV ada, sering kelihatan ya? Sering kelihatan. Dan itu nggak cuma semalam, 2 malam. Sampai sekarang nggak tahu cerita itu seperti apa, karena kalau aku mikir kan mungkin ya Mas ya, kalau daerah situ kan masih banyak orang perang zaman dahulu ya. Karena daerah situ kan masih ya, kalau cerita-ceritanya tuh katanya di jalan raya sekitar situ tuh kalau malam tuh ada tentara berbaris. Ceritanya, tapi aku nggak pernah tahu yang tentara berbaris. Nah, apa itu bagian dari situ apa bukan? Cuman dia setiap malam tuh ada di depan mobil. Oke, ini mungkin sebelum semakin jauh nih Mbak ya. Iya. Ini berarti yang sosok anak kecil ini nampakin terakhir yang di ini ya, yang sampai cerita ini ya. Terakhir nggak sampai cerita ini, belum tahu lagi nanti bakalan ceritain yang mana. Berarti sampai kejadian yang si security bilang ada yang Nenteng jagain kepala, mobil iya. Mbak Endres nenteng kepala. Iya. Berarti si sosok anak kecil ini baru nunjukin 2 kali berarti. Yang di jendela sama yang ngelus. Yang ngelus. Ada kontaknya di situ. Ada ya? kontak di situ. Sama yang telepon 3 kali lah ya berarti. 3 kali. Itu udah berapa lama Mbak dari awal Mbak tinggal situ sampai yang kejadian security bilang ada yang jagain mobil Mbak tanpa kepala? Itu udah berapa? Setahunan. Udah setahun tinggal ya? Setahun tinggal, karena aku kan karena anak kecil tadi itu bukan dari situ, ya mau nggak mau aku berdampingan dong. Jadi ya udah terima nasib aja gitu Mas Gilang. Nah, karena adikku pulang, aku kan nggak berani tidur sendiri nih karena dilus-lus tadi ya, dan anak kecil tuh udah berani kontak, ngeliatin wujud. Kan biasanya kalau cuman suara atau apa kita masih oke lah, kalau udah ngeliatin wujud apalagi kontak fisik itu kan harus ada temennya. Nah, temanku tuh aku telepon lah si Dewi. Dew, nginep dong di sini. Kenapa? Tumben nggak berani tidur sendiri? Apa-apa lagi ini aja. Nah, kebetulan si Dewi itu bisa lihat juga. Si Dewi bisa lihat juga. Nah, si Dewi tuh nyampe situ dulu. Nah, kos kita itu Mas, kalau kita keluar kunci wajib ditinggal. Karena kan mana tahu listrik ada yang error, air ada yang error. Jadi kunci kita tuh ditinggal aja di resepsionis. Dan kalau kita udah pesan, Mas nanti si Dewi kesini ngambil kunci, dibolehin. Nah, si Dewi nyampe situ duluan lah. Aku masih keluar waktu itu belum di ini. Nah, si Dewi itu kan zaman dulu tuh HP masih belum gini ya, belum selfie. Jadi selfie-nya masih dibalik gini. Dia tuh iseng karena nunggu aku nggak ada kerjaan. Di kamar juga sepi karena kan banyak boneka. Dia tuh foto dengan boneka-boneka. Ada boneka Keropi, dia foto nih. Begitu foto dia lihat hasilnya Mas, itu anak ngikut di belakang Dewi Mas. Jadi ini nih Dewi nih. Ini Keropi kan ada agak gede nih boneka kodok. Dia di sebelahnya Keropi sini. Si Dewi langsung HP dilempar, dia keluar. Lagi gimana ekspresinya kata anak kecil? Lagi gini, nemplek ke ini. Jadi dia kan fotonya kayak gini nih. Nemplek Keropi, dia di Keropinya nemplek Keropi gini juga. Nemplek gitu juga? Nemplek Keropi, jadi ikut gayanya si Dewi. Jadi karena tahu di foto gitu, waktu itu sama Dewi langsung HP dilempar.
Dewi langsung lari keluar nungguin aku yang nggak tahu datangnya kapan tuh, dia nungguin aja di depan, nggak ke kamar, nggak berani karena anak kecil aja kan di kamar jelas-jelas. Ini kejadian udah lama sih ya, fotonya udah nggak tahu kemana ya? Apa masih ada? HP-nya udah nggak ada mas. Zaman HP apa ya? BB udah ada belum ya? Hah? BB ini QWERTY keyboard mas ya. Iya, Nokia masih ya. Nokia. Zamannya Nokia Iya. kamera belakang ya. Kamera belakang, dan kita tuh kalau selfie tuh harus gini dulu. Iya bener, harus Harus gini dulu, dan dia ngepasin, ternyata yang dipasin dia templok-templokan sama anak SD tadi. Jadi begitu tahu hasilnya, dan kamera dulu kan nggak kayak kamera sekarang kan, yang hasilnya bagus banget. Kalau dulu kan masih ada berem-beremnya kan. Nah itu langsung dilempar, dia nungguin begitu aku nyampe. Dis gimana sih? Ini kamarmu kenapa sekarang gitu? Makanya kamu nggak berani tidur di kamar sendiri gitu. Kenapa Tan? Si Dewi, kenapa Dew? Lah tadi tuh ada anak kecil pas aku foto tuh selfie, dia ngikut loh. Oh, diajak kenalan. Saya langsung gitu mas. Berarti kamu udah tahu lah orang dia bangunin skripsi tiap hari. Ya, terus sekarang gimana ya? Udah kita nginep aja berdua di kamar. Akhirnya Dewi pun mau nggak mau ya ikut tidur di situ, dan HP pas dilihat gambarnya tuh udah nggak secerah tadi. Agak apa mas? Jadi kayak bayangan gitu. Jadi kayak kita pas foto tapi goyang. Nggak yang kelihatan, dan dia tuh cocokologi ya sama aku. Aku tadi foto sama anak SD, masih pakai seragam, dan dia tuh yang rambutnya tuh yang zaman dulu yang rambut lepek gitu mas, jadi kayak lurus tapi lurusnya tuh kayak potongan nempel batok kepala. Kayak Dora ya? Iya kayak Dora, tapi yang rambutnya yang lepek, kulitnya coklat. Dia emang ikut di situ. Ya jadi akhirnya aku sama si Dewi ini kan hidup berdampingan dengan anak kecil itu, dan kita juga nggak tahu namanya dia siapa. Oh si Dewi ini pindah apa gimana jadi? Nggak ikut aku akhirnya. Dia kalau adikku pulang, karena kan pulang liburan semester kan pulang, sedangkan aku masih pejuang skripsi waktu itu. Jadi si Dewi harus nemenin. Jadi dia mau nggak mau tuh nemenin di situ. Nginep lah ya. Nginep. Nah di situ tuh gini, ada di situ kebetulan yang kos tuh ada yang dari luar negeri. Karena mungkin kelas internasional ya di salah satu universitas yang gede di situ. Itu kucingnya suka ikut aku, dan dia kalau kucingnya ikut kamu nggak apa-apa deh. Kucingnya tidur di tempatku lah. Nah si anak kecilnya suka main sama kucing itu juga ternyata mas. Jadi pas aku tinggal, ini kucing kenapa kamarnya berantakan banget? Ternyata dia main sama anak kecil itu, dan kucing itu sampai keluar jendela. Kucing itu kan kucing Persia yang pendek kakinya. Jadi untuk lompat jendela tuh dia nggak bisa. Bahkan untuk naik ke kasur atas aja dia nggak bisa lompat. Tapi itu dia sampai keluar kamar lewat jendela. Oh dia kucing Munchkin gitu ya, yang kakinya ceper ya? Yang kakinya ceper, terus bulunya panjang kan? Iya. Kan nggak bisa lompat sembarangan kan? Nah ini jendelanya kan tinggi. Kalau sahabat lonceng tahu kayak kucingnya si Bang Densu tuh. Munchkin tuh yang ceper gitu ya? Iya ceper, pokoknya ceper dan bulunya panjang gitulah. Nah itu kan sering nginep di kosan. Nah pas di kosan itu sering ku bawa ya, karena bukan kucingku, kucing pinjem. Nah pas aku tinggal itu kan kamar rapi. Dia biasanya tuh cuma tidur makan. Pas aku nyampe, ini kenapa berantakan? Kucing udah nggak di tempat mas. Dia waktu itu ngedepis di belakang jendela. Jadi kucing itu keluar dari jendelaku, dan kebetulan kan setelah jendela itu pintu tertutup ya. Jadi kalau kita mau ambil barang jatuh, itu aku harus loncat jendela. Harus loncat, kalau nggak gitu lewat pintu keluar minta tolong mas-mas penjaganya untuk ambil, dan dia udah di balik situ dan ngeringkuk ketakutan. Aku mikirnya gini, aduh apa kerjaan anak kecil lagi sih ini, karena itu kucing nggak mungkin loncat ke jendela yang tinggi gitu. Orang dia anak kecil aja dia harus segini kan, seleher dia lah kalau berdiri itu. Jadi sampai kucing aja dia bikin usil. Yang kasihan tuh kan kucingnya takut ya. Habis itu kucing tuh tiap ku ajak ke kamar tuh dia yang pasti natap satu sudut jendela. Jadi mungkin ada kalanya aku tuh bisa lihat anak itu, ada kalanya tuh nggak kelihatan. Jadi pas kucingku ajak tidur atau apa tuh dia pasti liatinnya tuh di jendela, dan dia mesti gereng gitu. Oh kayak ngelihat musuh lah ya? Ngeliat musuh. Jadi kayak marah ngeliat musuh gitu. Jadi aku mikirnya ya ini udah
kasian nih kucing kalau harus di sini. Jadi pas itu aku dititipin kucing lagi, udahlah, enggak, takutnya pas aku tinggal dia dibawa keluar lagi. Iya, ntar kenapa-napa Mbak yang disalahin ya. Suruh ganti yang repot itu Mas. Iya, mahal lagi tuh kucing. Iya. Jadi itu sih Mas, sampai akhirnya satu ketika tuh aku sama si Dewi tuh gini, Tan, ini anak gimana ya? Kasian loh dia kalau gini terus. Maksudku tuh gini, kalau memang nggak tenang ya kita carilah cara biar dia tuh tenang, nggak ini lagi, nggak coba ganggu lagi, nggak usir lagi. Aku akhirnya tanya nih sama penjaga kos yang lebih tua, yang lebih lama lagi. Aku tanya-tanya ceritanya, wah nggak bisa Mbak, ini udah lama banget. Waktu itu tahunnya tuh belum tahun segini, dan itu yang anak SD sekolah di situ tuh mungkin juga Mbaknya belum lahir. Jadi muka wajah-wajah anak SD itu yang mungkin bahkan pada saat aku yang setua ini aja dia belum ada gitu Mas. Jadi lebih tua dari aku lah katakanlah seperti itu. Jadi kalau mau ditelusuri ya mungkin orang tuanya udah nggak ada. Maksudku tuh aku pengen kalau memang ini ke makamnya kek atau apa gitu biar dia tuh lebih tenang, nggak yang gentayangan kan kasihan juga sih Mas. Karena berkat dia juga aku kan rajin bimbingan skripsi karena diteleponin pagi-pagi. Oke, ini jadi yang Mbak ceritain tadi tuh yang emang parah-parah aja ya. Sebenarnya interaksinya nih sebenarnya hampir setiap hari apa gimana? Hampir setiap hari. Hampir setiap hari interaksinya. Hampir setiap hari interaksinya. Sampai selesai skripsi tuh. Sampai selesai skripsi, sampai aku keluar dari kos itu dia ada. Dan dia ngomong terang-terangan waktu si Dewi ngajak ngobrol, Dewi kan kadang komunikasi sama dia. Dia suka di situ, ada boneka yang dia suka. Doraemon. Aku punya boneka Doraemon kecil. Sama kayak Ropi. Jadi dia di situ tuh tertarik sama boneka-bonekanya. Karena dia kan anak kecil ya, Mas ya. Jadi kalau tahu boneka gitu dia senang. Jadi senang di situ tuh liatin boneka. Dan gangguan yang hampir terjadi setiap hari ini gangguan apa aja nih Mbak? Maksudnya yang emang tiap hari nih hampir kejadian nih. Yang selain paling sering telepon paling sering. Telepon ngelus-ngelus. Padahal udah Mbak cabut itu telepon. Udah kalau dicabut dia nongol di samping. Jadi kayak manggil. Jadi Mbak pasang lagi aja. Pasang lagi. Jadi ya kalau telepon ya sudah ngangkat. Kakak bangun. Katanya mau bimbingan skripsi. Ya ini udah bangun, nggak usah bangun lagi. Ya udah biasa aja. Ya akhirnya biasa dong Mas. Jadi gimana? Akhirnya kalau aku udah bangun ya aku jawab. Karena apa? Aku pernah dibangunin nggak aku jawab, aku tutup lagi, aku tidur, ditelepon lagi. Dan dia bisa telepon yang sampai 10 kali, yang penting aku bangun. Jadi aku harus jawab teleponnya daripada ditelepon lagi, Mas. Jadi lebih aman aku ya ini juga mau bimbingan skripsi. Udah dia nggak bakal ini, aku langsung mandi. Karena apa? Kalau enggak datengin ke kamar. Jadi lebih parah dari alarm nih ya berarti. Iya, jadi aku nggak usah pasang alarm. Udah jadi alarm hidup di situ. Sampai akhirnya aku di kosan itu tuh nggak nemu dia meninggalnya gimana tuh nggak nemu, dia rumahnya di mana tuh nggak nemu. Tapi yang aku tahu dia tuh pakai seragam SD. Yang kata penjaga dia dulunya sekolah di SD. Namanya pun nggak tahu ya, dia nggak pernah bilang. Nggak pernah bilang. Dia pun manggilnya kakak, bayangin se-sweet itu kalau manggil kakak. Nah, maksudku kan kalau tahu kuburannya atau apa nih, ini boneka ku antar satu lah biar kamu main di situ nggak usah bangunin lagi gitu. Tapi nggak bisa, ternyata dia sampai akhir pun seperti itu. Dan setiap kita selfie di kamar pasti ada fotonya. Pasti ngikut. Sampai akhirnya aku tuh di kamar nggak pernah selfie, nggak pernah moto. Karena takut takut ikut. Pernah aku sama si Dewi selfie biasa gitu, ada wajahnya dia. Dan udah nggak kaget lagi ya? Ya udah berdampingan aja sih Mas bilang. Karena udah kayaknya kayak capek sendiri gitu loh Mas. Ya. Karena dia juga di situ karena aku juga. Dan pernah waktu aku udah nggak di situ nih Mas, udah lulus, sesekali main ke mall. Itu mungkin ya deket sama sekolahnya dia. Ini masih di Malang tapi Mbak? Masih di Malang. Nggak jauh dari sekolah dia tadi. Kan deket SD tadi ya. Itu tuh kita pernah lihat dia, aku sama si Dewi. Diikutin. Jadi ketika dia lihat aku tuh kayak ada magnet sendiri, dia ngikut. Ngikutnya ya ngapa-ngapain ya, cuman ngikut aja kayak anak kecil ngikutin kita gitu loh Mas Gilang. Jadi sampai akhirnya tuh gini, kamu kenapa? Pulang aja. Mau ikut kakak gitu. Kan serem kalau mau ikut kita ya Mas ya.
apalagi kalau selfie ngikut kan kita juga nggak fokus juga selfie-nya. Nah akhirnya kita kembali lagi ke kos tadi, pura-pura beli minuman botol atau apa, tanya-tanya gitu. Biar apa? Biar dia ketinggalan di situ. Takutnya kalau kita pergi dia ngikut mobil ikut terus mas. Karena tadi di mall aja dia tiba-tiba tahu, karena mallnya tadi sekitaran SD yang mungkin tempat dia meninggal itu. Karena ini kan cerita yang aku pun nggak tahu karena berdasarkan dari cerita mas-mas penjaga. Bahkan kosan itu dulunya tuh tanah kosong mas. Katanya. Aku lihat sendiri, tapi tanah kosongnya tuh dipagar. Jadi kayak ditutup seng-seng gitu loh. Jadi tanah kosong tapi ditutupin seng-seng. Dan pembangunan kosan tuh cepat. Maksudnya Mbak lihat sendiri, Mbak tahu itu dulu? Tahu itu, karena aku cari kos itu nggak jauh-jauh dari kosku yang dulu. Jadi aku tiap hari tuh lewat situ. Jadi itu bangunannya pun masih bangunan baru. Bangunan baru yang benar-benar, ini mas, kamar itu yang pertama kali nempatin tuh aku. Sebelumnya tuh nggak ada. Jadi itu kayak orang pertama yang nempatin kamar itu. Dan kadang tuh anak kecil itu tuh di jam-jam tertentu sebelum ganggu nelpon, dia tuh suka lari-lari di tangga. Kan tadi aku bilang Mas Gilang ya, kamarku nomor 1, sebelahku tangga, dia tuh lari-lari anak kecil di tangga tadi, naik turun gitu. Kalau tiap malam. Wih, ngeri nih. Dan kalau untuk sosok yang lain Mbak, yang waktu itu Mbak pernah temuin kayak kuntilanak, kayak yang tanpa kepala, itu bawa kepalanya, itu pernah ada interaksi lagi nggak selain yang itu? Selain itu ya nggak ada lagi sih mas, karena habis itu aku tuh menjaga. Kalau itu ada di situ jam-jam tertentu ya mendingan nggak keluarin mobil lah, daripada nanti Mbak Kunti ikut. Atau yang aku takutin nih kepala yang tanpa kepala. Karena yang tanpa kepala kayaknya lebih serem ya. Kalau anak kecil tadi kan masih ada nggak serem amat lah mas. Kalau tanpa kepala kan kalau ngikutin kita kan serem juga. Dan pas mas-mas penjaganya aku tanyain tuh, dia selalu ada tiap malam. Tapi ya cuman berdiri aja di belakang mobil aku. Entah itu memantau, entah itu memang dia ada di situ untuk menjaga kita ya yang di kosan itu, atau dia memang kebetulan mampir aja. Tapi setiap malam pasti ada dia di situ, entah itu 10 menit, 20 menit. Tapi pokoknya pas diliatin hilang. Dan untuk penghuni-penghuni yang lainnya nih Mbak ya, mereka pun nggak kenal, nggak begitu kenal ya Mbak Indris ya. Jadi dan nggak tahu ada cerita apa ya. Kosan ini ansos sih mas. Jadi antara kamar depan samping tuh karena nggak saling kenal, makanya tadi begitu pertama kali aku di situ ada yang nelpon marah. Karena kan privacy, karena dari awal tuh kosan ini bener-bener yang nggak bakalan lah kita diganggu, bahkan ada tetangga yang minta tolong apa atau apa. Dan gitu. apa tujuannya dibikin telepon gitu apa ya? Antara kamar wisan telepon tuh apa ya tujuannya? Bahkan kan orang-orangnya ansos gitu. Iya. Apa itu tujuannya Mbak, tahu nggak? Resepsionis kan mungkin kita ada paket, ada tamu. Oh iya, paket segala macam. Paket atau tamu, biasanya kan kalau ada tamu telepon, Mbak ini temannya di luar gitu. Jadi kalau, tapi yang kan paralel ya, jadi yang telepon ya antara kamar sama resepsionis. Tapi emang di situ ada listnya buat telepon kamar sekian, nomornya sekian? Nggak ada. Nggak ada. Jadi ya telepon hitam biasa. Nggak, kita untuk aku nelpon resepsionis pun paling tinggal diklik 0 atau berapa ya, lupa waktu itu. Tinggal diklik aja langsung. Dan yang nggak masuk logika memang ketika udah dicabut masih bunyi sih. Masih bunyi. Dan ternyata ada anak itu di jendela. Ada anak itu di jendela. Jadi masih bunyi waktu ini kan nggak ada suaranya nih. Kakak bangun, noleh ya. Di jendela dia, karena nggak bisa ditelepon ya, langsung aja datengin buat bangunin. Itu sih Mas Gilang. Akhirnya Mbak Indris pindah nih dari kosan tersebut. Keluar sih udah lulus Mas. Udah lulus, udah selesai. Adik juga karena tahu ada anak kecil yang suka di situ. Begitu aku keluar, adik ya udah pindah kos aja, nggak mau di situ lagi. Nggak berani. Nggak berani, padahal dia juga nggak pernah. Berapa lama total itu tinggal di kosan itu? 1,5 tahun apa 2 tahun ya? 1,5 tahun. Lumayan lama sih Mas. Cuman karena gangguannya itu ya sebenarnya kalau misalnya dinilai horor ya banget. Cuman karena anak kecil tadi kan kalau cuman sebatas nelpon oke lah. Tapi kan kalau misalnya teleponku angkat kan dia nggak sampai turun. Itu makanya aku kenapa ada telepon tuh ya sudahlah aku angkat daripada dia turun bangunin langsung sih. Oke, dan setelah Mbak pergi dari kos itu udah nggak pernah kelihatan lagi. Nggak pernah kelihatan lagi. Dan bahkan nggak ngikut ya kemana-mana. Nggak ngikut kemana-mana. Jadi dia cuma di situ suka sama
boneka aja Sama sih. boneka. Tapi boneka Mbak bawa pulang lagi. Bawa pulang lagi mas. Aduh, dibawa pulang lagi. Lah mau ditinggal di situ kan pasti dibuang. Iya sih. Dia juga kan di situ kan dia suka sama boneka yang ada di situ. Jadi tadinya tuh kan makanya aku cerita ke Mas Gilang kan kalau misalnya tahu seluk beluknya apa, ini boneka nih Dia mau dikasih mau aja ya. kasihan aja daripada dia ke situ liatin boneka ikut-ikut di situ kan mau aku kasihin aja, entah itu ke makamnya atau ke keluarganya kan kalau memang deket-deket situ kan Mas. Cuman karena cerita itu udah lama dan cerita anak kecil itu sebenarnya udah tahun-tahunnya udah tahun lama banget. Dan kalau kita cari tahu juga udah nggak ke ini lagi lah, ketahuan lagi lah mas ceritanya karena udah lama banget. Oke, untuk yang terakhir nih Mbak mungkin ya. Yang kuntilanak ini Mbak, yang ikut waktu itu. Ini muncul sekali tapi menyeramkan ini. Muncul, nah itu mas gara-gara asalnya dari mana sih tadi? Tahu asal usulnya nggak maksudnya? Asal usul kuntilanak ini dari mana ya? Jadi kalau kuntilanak itu saya waktu itu tanya ke penjaga kos juga, penjaga kosnya tuh bilang itu kuntilanak yang ada di pohon sekitar situ. Di situ kan masih ada pohon besar ya mas, masih banyak karena jalannya kan agak lebar. Jadi di kanan kiri tuh kadang ada pohon-pohon gede. Nah dia asalnya dari situ. Nah ngikutin saya kan karena malam, makanya saya nggak pernah keluar malam tadi karena kalau mau keluar berhadapan sama yang kepala nggak ada kepalanya tadi sama kuntilanak. Jadi benar-benar nggak dapat cerita dari kuntilanak, cuman dapatnya dari pohon aja. Asal muasalnya dia tinggal di pohon tuh karena sudah lama ya, sebelum kosan itu ada dia sudah ada dulu mas. Dan kalau yang sosok nambah kepala ini berarti yang tadi Mbak ceritain ya, Iya. yang zaman dulu ya tentang. Yang zaman dulu kalau ini kan daerah sekitar situ kan denger-denger itu mas ya cerita-cerita dari temen nih. Daerah perjuangan lah ya. Iya daerah-daerah perjuangan lah. Aku soalnya nggak pernah lihat langsung, katanya di situ ada tentara baris lah atau apa. Itu aku benar-benar karena nggak pernah keluar malam dan nggak pernah lihat ceritanya seperti apa yang aku di depan mata gitu. Makanya cuma bisa menerka-nerka. Mungkin itu yang dari bekas-bekas orang perjuangan dulu kan. Malang juga sempat ikut perang kan mas. Gitu. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Mbak Endris ya tentang kosan horor di daerah Malang. Jadi sebenarnya ini bukan kosannya aja nih Mbak yang horor, lingkungannya juga ya. Dan buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan yang terakhir gue mau ngucapin banyak terima kasih sama Mbak Endris. Mbak, aku terima kasih banget nih Mbak ya. Nah Mbak Endris, katanya abis ini mau cerita lagi nih tentang kejadian-kejadian horor yang dialamin di hotel waktu di Bandung. Ya, Nah betul, itu mas. kenapa bisa mental ke Bandung nih tiba-tiba nih? Ceritanya lanjut studi mas. Lanjut studi di Bandung? Di Bandung. Oke. Kebetulan beberapa ada hotel yang horor juga mas kebetulan. Di sana? Di Bandung. Dan ini nanti bakal diceritain abis ini ya? Ya pasti. Jadi nanti ada cerita lagi dari Mbak Endris setelah cerita ini ya Mbak ya. Dan akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit. Mbak Endris juga izin pamit. Dadah!